Halo, kita ketemu lagi pada seri tutorial lanjutan di mana kita sebelumnya pernah ngebahas tentang chart of account. Kemudian kita sudah lanjut pernah ngebahas juga tentang bagaimana menyusun item atau komponen tarif yang efektif dan efisien di rumah sakit. Kita menggunakan menu master data tarif. Nah, kali ini kita akan lanjut dengan bahasan yang lebih seru lagi, yaitu tentang bagaimana cara menyusun tarif pelayanan rumah sakit yang dibedakan menurut kelas. Di sini bakalan seru. Kenapa bakalan seru? Karena yang kita tahu bahwa masing-masing rumah sakit itu punya gaya penyusunan tarif yang berbeda-beda. Ada rumah sakit yang menyusun hanya dengan 4-5 kelas tarif. Ada juga yang memecah-mecah lagi. Tarif yang sama itu dipecah-pecah dengan istilah seperti ini. Tarif kelas 1A, tarif kelas 1B, sama-sama kelas 1 tapi dibedakan, ada kelas 1A, ada kelas 1B. Nah, seru kan? Lebih seru lagi, saya dapat informasi bahwa ada rumah sakit yang menyusun tarifnya itu bahkan sampai 12 kelas tarif. Luar biasa. Nah, itu semua akan kita coba bahas di video tutorial kali ini untuk memastikan apakah kita bisa melakukan penyusunan itu di SIMRS ClickMedic. Mari. Nah, untuk menyusun itu nanti kita akan menggunakan menu yang namanya setting data tarif yang ini ya. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Ini contoh tampilan data tarif yang sudah ada dan semuanya masih kebanyakan nilainya masih 0 karena memang sengaja saya siapkan untuk posisinya 0 karena saya mau ngajarin teman-teman nih bagaimana cara mengisinya, lalu mengisi tarif yang berbeda-beda menurut kelas. Oke, cuman ada satu hal yang mau saya sampaikan. Sebelum kita memulai mengisi data tarifnya yang dibedakan menurut kelas, maka kita harus memastikan dulu kita sudah menyusun kelas tarif sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Bagaimana caranya? Dari sini. Untuk menyusun kelas tarif kita lakukan dari menu ini, menu kelas tarif. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan sudah ada standar bawaan dari SIMRS ClickMedic, yaitu ada kelas tarif non kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, VVIP, dan ICU. Ini bawaan ya, artinya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan di rumah sakit. Kalau merasa tidak sesuai, silahkan sesuaikan. Contoh, secara penamaan misalnya, kalau teman-teman tidak sepakat dengan yang sudah ada di SIMRS ini, tinggal diganti. Contoh misal VVIP tidak sesuai dengan penamaan di rumah sakit, silahkan diedit. Caranya tinggal klik pada baris yang mau diedit, kemudian klik tombol edit. Silahkan teman-teman ganti dengan nama yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Kemudian lanjut dengan simpan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kondisinya ternyata ada nama kelas tarif yang nama itu ternyata belum ada di sini? Gampang juga, teman-teman bisa tambahkan sendiri. Misal di sini kan contohnya baru sampai ICU. Bagaimana cara saya menambahkan kelas tarif untuk ICCU atau PICU atau NICU misal? Gampang. Caranya tinggal klik tombol tambah kelas tarif. Teman-teman tinggal ketikkan di sini misal PICU misal. Oke. Selanjutnya tinggal kita simpan. Saya belum jelaskan yang ini ya, sebagai acuan tarif kapan saya harus checklist, kapan tidak di checklist. Itu nanti kita jelaskan lagi. Ini kita coba tambahkan dulu nama kelas tarif dulu, PICU misal. Begitu saya simpan, maka sudah muncul di sini ada yang namanya PICU atau ICU di sini juga. Nah, intinya sebelum kita memulai nanti mengisi data tarifnya, pastikan dulu kelas tarif ini selesai dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Seperti yang saya singgung di awal video tadi, bahwa ada rumah sakit yang malah terkesan kelasnya sama tapi dipecah. Seperti yang saya bilang tadi, ada kelas 1A, kelas 1B, dan itu nggak masalah. Berarti kita buat dua kali penamaan itu. Ada tarif kelas 1A, ada tarif kelas 1B juga dari sini. Kira-kira nanti ya tinggal buat misal tarif kelas 1A misal. Nanti simpan, nanti buat lagi dengan tarif kelas 1B. Nah, seperti itu. Jadi SIMRS ClickMedic mampu mengakomodir sampai dengan berarti sekitar 90 ya, sekitar 90 kelas tarif. Tadi kalau kita dengar saja rumah sakit memecah tarifnya menjadi 12 kelompok tarif saja, menurut kita sudah luar biasa.
tapi kita mampu mengakomodir sampai 90 kelas tarif. Kira-kira rumah sakit mana ya yang kira-kira sampai mau atau mampu menyusun sebanyak itu? Oke, kalau nanti ini sudah selesai, kita pastikan selesai. Tahapan yang kedua yang perlu kita lakukan adalah menentukan periode tarif itu. Dari mana kita lakukan menentukan periode tarif? Dari menu ini, periode tarif. Menu periode tarif ini nanti digunakan untuk menentukan tarif yang kita susun itu berlaku dari kapan sampai kapan. Biasanya kalau di rumah sakit itu kan setiap kali kita menerbitkan tarif, itu kan dasar hukumnya kuat ya, ada SK-nya, ya minimal SK direktur. Tapi kalau di kelas rumah sakit pemerintah biasanya sampai di level ada SK bupati atau SK wali kota, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini kita susun seperti itu. Ini ada contoh data bawaan, misal dengan kode 10 SK nomor sekian, tanggal berlaku tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Di sini tanggal 18 bulan 1 2021 sampai dengan tanggal 18 bulan 8 2021. Berarti ini sebentar lagi sudah habis ya. Karena posisi kita buat video ini adalah tanggal 14, berarti kira-kira 4 hari ke depan mau habis. Ini kebetulan baru contoh, tapi kalau teman-teman nanti tinggal sesuaikan saja dengan SK tarif yang ada di masing-masing rumah sakit. Kita buat sedikit panjang saja ya. Ini kita berlaku sampai kira-kira Desember tanggal 31 2021. Oke, saya simpan. Nah, ini jadi tahapan yang kedua. Setelah kita menentukan kelas tarif dan pastikan itu sesuai dengan kelas tarif yang ada di rumah sakit, teman-teman harus menentukan periode tarif. Nah, manfaat lain periode tarif apa? Sehingga kalau rumah sakit misal nanti mau menerbitkan tarif baru, maka harus mengeluarkan SK baru kan gitu kan. Nanti bisa kita daftarkan di sini. Sehingga tarif lama dengan SK lama tidak hilang, kita akan memiliki tarif baru dengan SK baru. Kira-kira seperti itu. Jadi tahapan yang harus diperhatikan, sekali lagi saya ingatkan, sebelum kita menentukan besaran tarif untuk masing-masing pelayanan baik dalam bentuk jasa atau tindakan, maka kita fikskan dulu kelas tarif dan periode tarif. Kalau ini sudah selesai, baru kita bisa lanjut untuk menentukan nilai tarifnya. Nah, bagaimana menyeting data tarifnya. Oke, kita mulai ya dari sini. Ini nanti ingat dari setting data tarif. Disinilah nanti kita menentukan besaran tarif untuk masing-masing jasa atau tindakan. Kita mulai dari pertama. Biaya pendaftaran ini kebetulan ada contohnya tarif rawat jalan poliklinik misal. Biaya pendaftaran rawat jalan. Kira-kira gimana? Biaya pendaftaran rawat jalan. Di sini tarif untuk pasien umum. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan standar tarif untuk pasien umum. Karena memang umumnya rumah sakit, acuan tarif itu menggunakan acuan tarif pasien umum, walaupun nanti yang berobat pasien asuransi atau pasien instansi. Tapi jangan khawatir, kalau ternyata teman-teman di rumah sakit memiliki harga yang berbeda atau tarif yang berbeda untuk asuransi atau instansi tertentu yang bekerja sama dengan rumah sakit, SIM-RS Klikmedik mampu melakukan itu. Jadi nama tarif, item tarif atau tindakan yang sama, harganya bisa berbeda-beda menurut cara bayar pasien. Misal kita mau bedakan, kalau konsultasi pasien umum ke dokter spesialis itu sekian, tapi kalau pasien Telkom misal berobat ke dokter spesialis dengan harga berbeda lagi, atau pasien Aksa Mandiri misal, atau Prudential misal berobat ke dokter ini tarifnya berbeda lagi. SIM-RS Klikmedik mampu melakukan itu. Nah, bagaimana cara menyusun tarifnya? Oke, kita mulai. Ini saya contohkan, pertama adalah biaya pendaftaran. Yang teman-teman lakukan pertama adalah klik tombol rincian tarif. Nah, pada saat form ini muncul, yang dilihat seperti ini memang terkesan masih kosong. Nah, setelah muncul seperti ini, silahkan diklik tombol tambah ini, tambah tarif. Kemudian keluar pesan seperti ini, tambah item tarif. Anda akan menambahkan item tarif menurut kelas untuk biaya pendaftaran cara bayar umum periode sekian. Yes, misalnya gitu. Nah, ini otomatis langsung dibuat tabel, rincian tabel yang jumlah kelas tarifnya sesuai dengan yang kita atur di awal tadi, di kelas tarif dari sini.
yang dari sini, yang tadi. Nah, jadi kalau nanti misal tadi saya ceritakan ada rumah sakit bahkan membedakannya menjadi 12 kelas tarif, berarti ya nanti akan muncul 12 kelas tarif di sini. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah semuanya harus diisi? Kebetulan ini kan kondisinya untuk rawat jalan. Biasanya kan rawat jalan itu tidak ada istilah kelas kan gitu kan. Nggak ada kelas 1, nggak ada kelas 2, kelas 3 itu tidak berlaku. Karena kelas 1, kelas 2 kan berlaku hanya untuk rawat inap misalnya itu. Nggak masalah. Caranya gampang. Kalau ini kita sekarang mau menyusun tarif untuk rawat jalan, karena rawat jalan itu tidak ada kelas, maka nanti biayanya atau besaran tarifnya kita isi pada baris non kelas yang ini. Yang kelas 1, kelas 2 yang lain-lain ini bisa kita hapus. Contohnya seperti ini. Kita hapus misalnya gitu kan. Yes. Wah, tadi ada kesalahan saya. Yang saya hapus itu tombol yang ini. Ini delete all, menghapus semua. Seharusnya karena kita mau menghapus di baris tertentu, jangan menggunakan tombol yang ini ya. Kita gunakan tombol yang gunting ini, delete item. Kalau ini delete item artinya baris per baris. Kalau ini delete all semuanya. Tapi nggak masalah. Kalau ketemu kondisi kayak ini nggak perlu panik, tinggal tambahkan lagi gitu. Yes, itu. Nah, balik lagi karena kita tadi cerita biaya pendaftaran dan ini untuk tarif rawat jalan gitu kan. Dan rawat jalan itu kita tahu nggak ada kelas. Boleh dihapus atau boleh dikosongkan juga nggak masalah kok. Misal gini, kita isi aja di bagian ini. Misal biaya pendaftaran itu adalah 10.000. Oke, 10.000 ini dibagi lagi. Jasa sarana sama jasa pelayanan. Nilai 10.000 ini kalau jasa sarana artinya uang itu nanti akan dikembalikan menjadi milik atau operasional rumah sakit. Sedangkan jasa pelayanan itu nilai yang ditetapkan untuk nanti dialokasikan sebagai jasa medis atau dikeluarkan kembali untuk jasa medis. Pertanyaannya, apakah biaya pendaftaran ini akan dikeluarkan sebagai jasa medis? Kalau iya, silakan diisi. Kalau tidak, nolkan. Caranya bagaimana? Nanti seperti ini. Asumsinya dari biaya pendaftaran ada dialokasikan untuk jasa pelayanan itu 1.000 misalnya. Maka di jasa sarana kita isi 9.000, maka secara otomatis nanti di JP-nya ketemu 1.000. Tapi kalau kita tahu bahwa biaya pendaftaran itu tidak ada alokasi untuk jasa pelayanan, ya isikan juga di sini 10.000 sehingga jasa pelayanan nilainya 0. Ini cara mengisi, contoh cara mengisi data tarif untuk jasa atau tindakan tertentu. Kita baru contohnya satu nih kan. Kalau sudah disimpan, nah ini yang lainnya 0 nggak apa-apa, karena nanti otomatis kita tahu kalau ini digunakan untuk pasien berobat rawat jalan, biaya pendaftaran ini kan nggak ada kelas rawatan nih gitu. Nah ini juga nggak akan berlaku. Tapi kalau teman-teman merasa supaya nggak terganggu dengan baris-baris 0, ya boleh dihapus seperti yang saya bilang tadi. Hapus pakai yang ini, nah seperti ini boleh juga gitu, biar nampak satu baris. Tapi jangan dilakukan ini untuk yang rawat inap ya. Kalau rawat inap sudah pasti kan ada kelas rawatan, jadi nggak boleh itu dihapus. Ini kebetulan karena kita ngebahas ini rawat jalan itu tidak ada kelas, maka cukup seperti ini. Oke, kalau sudah kita tutup gitu kan. Nah pertanyaannya, kenapa nggak muncul? Kan kita tadi sudah susun di sini. Ini kalau kita klik 2 kali, ada di sini 10.000. Tapi kenapa di sini tidak muncul? Jelas tidak muncul karena kolom ini kalau teman-teman perhatikan muncul keterangannya kelas 3. Sedangkan biaya pendaftaran itu tadi kita buat dengan kelas non kelas, sehingga tidak muncul. Tapi kalau kira-kira teman-teman mau juga muncul di sini, ada 2 cara. Cara pertama begini, kita tahu kalau di BPJS setiap pasien yang berobat rawat jalan kelas apapun keanggotaannya pasti dianggap kelas 3 kalau di BPJS ya. Maka kita bisa juga ngisi gitu. Contohnya ini kita tambahkan ulang misal. Ini sudah masuk lagi. Nah ini kalau mau mengklik tombol ini nggak perlu khawatir ya. Data yang pernah dibuang nggak akan dihapus oleh sistem. Contohnya kayak ini barusan. Sudah pernah ada 10.000 yang kita buat. Kemudian begitu kita tambahkan, dia akan menambahkan baris-baris yang belum ada. Jadi yang sudah ada tetap diabaikan oleh sistem. Jadi nggak akan ketimpa. Nah ini misal kalau kita mau menggunakan
semua rawat jalan itu menggunakan tarif kelas 3 sebagaimana standarnya BPJS, berarti teman-teman isi di sini. Misal 10.000 juga, misalnya 10.000 2G. Oke. Udah saya simpan. Nah, ini kalau saya tutup, nah sudah muncul 10.000-nya. Pertanyaannya pasti bingung lagi. Dari mana muncul kolom kelas 3? Kenapa tidak muncul kelas 2? Kenapa nggak muncul kelas 1? Jawabannya dari sini. Dari kelas tarif. Di sini kan ada yang namanya acuan tarif. Acuan tarif. Kebetulan acuan tarif diaktifkan pada kelas 3. Makanya tadi yang muncul di kolom ini adalah kelas 3. Semisalnya teman mau ganti boleh juga, misal menjadi acuan tarif itu adalah misal tarif yang non kelas. Tinggal diedit misal gitu kan. Checklist yang ini. Kemudian simpan. Ini kita tutup dulu, kita buka lagi. Non kelas kan gitu. Nah, begitu caranya. Supaya tidak bingung bagaimana kolom ini bisa menyesuaikan dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya sesuai kebutuhan ya. Jadi dari sini tadi kelas tarif ini saya kembalikan misalnya kelas 3 misal. Saya simpan. Sudah kembali ke kelas 3. Kalau kita buka lagi ini sudah kembali ke kelas 3. Ini baru satu cara bagaimana mengentry biaya pendaftaran untuk rawat jalan. Kita lanjut misal. Nanti saya rasa tahap yang lain teman-teman bisa lakukan dengan cara yang sama. Nah, sekarang saya coba jelaskan bagaimana yang masih ngomongin rawat jalan gitu kan. Untuk pendaftaran konsultasi ke dokter spesialis misal. Caranya sama. Pertamanya pasti kosong. Kemudian tekan tombol tambah tarif. Oke, diisi. Nah, ini karena ini masih bicara rawat jalan. Seperti yang saya bilang, idealnya rawat jalan itu memang tidak ada kelas, tapi umumnya kalau ngikutin BPJS semuanya dianggap sebagai kelas 3. Jadi saya isi aja misal di kelas 3. Kelas 3 misal ke dokter spesialis itu apa ya? 150 misal. 2G. Tapi kalau mau nambahkan juga yang non kelas juga boleh juga, nanti rumah sakit bisa tentukan mau menggunakan acuan tarif yang mana untuk rawat jalan. Apakah mau pakai yang kelas 3 sebagaimana standar BPJS atau dianggap semuanya non kelas, nggak masalah. Misal ini saya anggap juga sama 150. Oke. Kemudian saya simpan. Ini kita bicara biaya konsultasi dokter spesialis kalau pasiennya umum. Pertanyaannya bagaimana kalau pasiennya BPJS? Sedangkan BPJS itu ya secara biayanya juga berbeda. Caranya seperti ini. Gampang banget. Teman-teman tinggal klik aja di tombol umum ini yang tulisannya umum, klik, maka akan muncul pilihan asuransinya. BPJS misalnya, klik di sini BPJS. Nah, waktu kita klik BPJS ini kan sudah berubah nih jadi BPJS. Cuman pasti kan jadi timbul tanda tanya. Kenapa sudah terisi? Kan kita belum ngisi data tarif BPJS. Itulah kelebihannya Simeris Klikmedi. Jadi Simeris Klikmedi itu akan menggunakan acuan standar tarifnya itu yaitu pasien umum. Jadi kalau pasien kita mau setting tarif pasien BPJS, sebelum kita tetapkan maka nanti kalau pasien BPJS berubah dia akan menggunakan tarif umum. Pertanyaan selanjutnya pasti kan gini, tapi kami tarifnya berbeda untuk pasien BPJS. Nggak masalah, kalau berbeda tinggal diganti saja. Contohnya misal pasien BPJS untuk konsultasi dokter spesialis itu biayanya misal 90.000 misal. Oke. Kemudian ini saya anggap juga sama 90.000. Ini teman-teman jangan bingung ya, kenapa saya nggak ngisi kelas 1, kelas 2, VIP, VVIP nggak saya isi ya. Karena kita masih ngebahas masalah rawat jalan nih, biaya konsultasi dokter spesialis untuk layanan rawat jalan. Kita tahu rawat jalan itu tidak ada kelas, makanya saya tidak isi. Nah, kenapa saya isi antara kolom non kelas sama kelas 3? Karena asumsinya kalau BPJS itu menganggap pasien rawat jalan, walaupun hak kelasnya itu ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3,
tetap dianggap sebagai kelas 3. Kalau rawat jalan, beda nanti begitu pasien BPJS masuk ke rawatan inap, baru disesuaikan dengan kelas sesuai dengan haknya. Itu alasannya kenapa saya hanya ngisi di 2 ini. Tapi kalau teman-teman biar merasa nggak terganggu dengan tampilan kosong-kosong seperti yang saya bilang tadi, boleh dihapus. Yang tombol yang digunakan yang gunting ya, jangan yang ini. Kalau ini semua nanti akan dihapus. Oke, kalau sudah disimpan. Cuman saya nanti mau jelaskan seperti ini. Begitu saya simpan, coba teman-teman perhatikan di sini. Masih ada bintang-bintang di ujungnya ini, padahal kita nggak menambahkan tanda bintang. Yang kedua, waktu yang 90.000 ini, kelas 3 nggak ada bintang dan non-kelas nggak ada bintang. Teman-teman bisa baca di bagian bawah ini. Di sini ada keterangan tarif dengan tanda bintang adalah tarif mengacu tarif umum. Nah, jadi kalau kita mau menyusun tarif untuk asuransi atau instansi tertentu, tapi kita belum sempat mengisi, maka jangan khawatir, sistem akan menggunakan tarif umum. Tapi kalau kita sudah tetapkan tarifnya sendiri sesuai dengan PKS rumah sakit ke masing-masing asuransi atau instansi, maka sistem akan mengabaikan tarif umum dan menggunakan tarif sesuai dengan PKS rumah sakit. Nah, ini coba perhatikan baik-baik. Di sini kan kalau kita lihat 90.000, asumsinya pasien BPJS. Kalau ini saya kembalikan ke pasien umum misalnya gitu kan. Ini saya tutup, misalnya saya buka lagi ini. Kan secara waktu kita buka defaultnya kan yang ditampilkan umum. Di sini otomatis 150 sesuai dengan tarif yang kita buat pertama tadi. Nah, ini begitu saya ganti menjadi BPJS, nah ini 150 pasien umum. Begitu saya ganti dengan BPJS, saya pilih, sudah berubah menjadi 90.000. Nah, gitu juga bagaimana kalau instansi tertentu harganya berbeda lagi? Nggak masalah. Pilih instansi yang bekerja sama dengan rumah sakit. Saya anggap misal asuransi ini ya, Dinamika misal, atau BNI Life Insurance misal. Saya klik. Nah, di sini kan begitu saya pilih BNI Life, dia otomatis ada bintang-bintang. Ini artinya masih mengacu dulu ke tarif umum. Tapi kalau nanti ternyata faktanya berbeda, biaya konsultasinya sesuai dengan PKS rumah sakit dengan BNI Life, tinggal diganti saja. Bagaimana menggantinya? Misal untuk pasien BNI Life gitu kan, kalau rawat jalan itu kena tarif 250 misal. Oke, saya sih 250. Ini saya simpan. Nah, langsung tanda bintangnya hilang, berarti dia sudah tidak mengacu lagi ke tarif umum. Kalau kita tes dari pertama, ini saya klik ya, klik dari sini kan umum 150, muncul juga pasien umum 150. Begitu saya ganti ke BPJS gitu kan, tarif konsul ke dokter spesialis berubah menjadi 90.000. Kalau saya rubah lagi ke BNI Life gitu kan, sudah berubah menjadi 250.000. Ini keunggulannya di Simex Click Medic, mampu memilahkan tarif sesuai dengan PKS rumah sakit ke masing-masing asuransi atau instansi. Kalau misal rumah sakit bekerja sama dengan 900 asuransi atau instansi dengan tarif yang berbeda-beda, Click Medic mampu melakukan itu. Seperti itu. Ini baru kita ngebahas tarif rawat jalan. Bagaimana untuk kasus rawat inap misal. Nah, kita coba angkat kasus rawat inap. Ini masih rawat jalan, nanti teman-teman bisa isi dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini ada laboratorium, kita coba tes ke rawat inap dulu. Nah, ini rawat inap nih. Nah, kalau rawat inap nih kan sudah pasti ada kelas rawatan ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, di sini baru kita akan mengisi tarifnya lengkap sesuai dengan kelas rawatan yang kita tetapkan. Bagaimana? Contohnya ini, visit dokter spesialis untuk rawat inap. Klik tombol rincian tarif. Nah, di sini masih kosong. Apa yang kita lakukan? Seperti yang pertama tadi, kita klik tombol tambah ini, langsung muncul di sini visit dokter spesialis untuk pasien umum. Kelas 1 berapa misalnya gitu kan. Tinggal kita isi kelas 1 berapa. Nah, di sini yang non kelas tidak muncul ya. Non kelas tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena sini sudah masuk ke pelayanan rawatan, otomatis tidak ada yang non kelas.
semuanya kita bagi atas kelas. Di sini kelas 1 misal, kelas 1 untuk konsultasi ke dokter spesialis pasien umumnya berapa? Misal kita buat 185. Kemudian 185 ini kita kembalikan untuk rumah sakit berapa, untuk dokter berapa misal. Untuk rumah sakit 50.000 misal. Maka 135-nya nanti dikembalikan sebagai jasa pelayanan. Kemudian kelas 2 misal kita buat 150 kembali ke rumah sakit berapa? 50 juga misal. Maka untuk jasa pelayanan 100.000. Kemudian kelas 3 misal 125 kembali ke sebagai jasa sarana berapa? Jasa sarananya misal 40. Maka ada 85 yang dialokasikan nanti untuk jasa pelayanan. Kelas VIP misal, VIP itu 220 misal. Sebagai jasa sarana berapa? Bisa kita buat 80. Maka kembali sebagai jasa pelayanannya 40.000. Nah, kemudian VVIP berapa misal? 250 misal. Kemudian berapa alokasi untuk jasa sarananya? Kita buat misal 100.000. Oke. Nah, kemudian tinggal diisi lagi misalnya ICU berapa misal. ICU kita samakan misal dengan kelas 1 misal 185. Pokoknya ini tinggal teman-teman sesuaikan dengan kondisi di rumah sakit. Itu misal kita buat sama aja deh. Oke, kira-kira seperti ini ya. Begitu selesai jangan lupa disimpan. Ini sudah selesai kita menyusun tarif untuk visit dokter spesialis tapi pasiennya umum. Kalau nanti teman-teman mau nyusun pasien BPJS atau asuransi lain, tinggal klik di sini. Pilih asuransinya, misal BPJS. Jangan bingung ya, kenapa sudah muncul BPJS, kan saya baru pilih. Seperti yang saya bilang tadi, coba perhatikan, otomatis ada tanda bintang nih. Artinya kita belum menetapkan tarif untuk pasien BPJS, sehingga sistem masih mengarahkan dengan tarif ke pasien umum. Ini dia keterangannya. Nah, nanti kalau sudah kita ganti, maka tanda bintangnya akan hilang. Contohnya misal dari kelas 1 yang 185 kita ganti menjadi 165 misal. Kemudian kelas 2 yang tadinya 150 kita buat menjadi 135 misal. Kemudian kelas 3 125 pasien umum misal di pasien BPJS 100.000. Oh, 10.000. Kemudian VVIP misal, VVIP pasien BPJS kita hitung asumsinya ini, walaupun kita tahu BPJS kan bayarnya tidak berdasarkan rincian ini ya, ini hanya sebagai acuan tarif rumah sakit, tetap diminta sama BPJS dan kita tahu BPJS tidak membayar berdasarkan ini. Ini VIP misal kita buat 200. Kemudian kelas VIP misal 210. Ini kita anggap berapa nih, 115 misal 115. Ini hanya contoh aja, nanti tinggal teman-teman pastikan sesuaikan dengan rumah sakit. Oke, kalau sudah apa nih, buat 110 tuaga 110. Saya simpan. Nah, ini bintang-bintangnya hilang. Berarti ini artinya BPJS sudah punya tarif sendiri, tidak lagi berpedoman pada pasien umum. Ini kalau saya buka lagi, mana tadi rawat inap, biar enak lihatnya gini aja, rawat inap semua tarif rawat inap. Oke, ini caranya biar nggak tampil semua ya. Kalau tadi kan tampil semua, jadi mungkin teman-teman agak kesusahan nih kalau tarifnya udah banyak. Jadi kalau mau melihat atau mengelompokkan berdasarkan kelompok tertentu, teman-teman bisa klik di sini. Ini kan semua tarif. Ini pilih aja nanti
tindakan tarif rawat inap misalnya. Ini hanya rawat inap aja yang tampil. Ini yang kita susun tadi kan, visit dokter spesialis 125. Kenapa 125? Karena kita ngacu ke kelas 3. Ini kalau saya klik, inilah rinciannya nih. Ini asumsinya kalau pasiennya umum. Tapi kalau kita mau lihat berapa yang pasien BPJS, klik aja di sini. Ini BPJS. Nah, begitu juga caranya sama. Kalau ternyata nanti ada asuransi atau instansi tertentu yang bekerja sama dengan rumah sakit punya tarif yang berbeda, tidak seperti tarif umum, tidak seperti tarif BPJS, silahkan atur juga dengan cara yang sama. Tinggal klik di sini, pilih asuransi atau instansinya yang bekerja sama dengan rumah sakit gitu kan. Kemudian tinggal diisi nilainya di sini lalu disimpan. Itu caranya. Nah, kemudian ini saya simulasikan lagi untuk tarif kamar. Nah, ini tarif kamar sebenarnya kalau sudah bisa melakukan penentuan tarif untuk dokter visit saja, sudah pasti bisa untuk menentukan tarif kamar juga. Ini oke lah, saya demokan juga. Saya contohkan juga biar teman-teman lebih paham lagi. Ini tarif kamar, nama kamar ini misalnya kamar kenangan misalnya gitu kan. Ini saya klik. Nah, di sini tambah sama kan, tinggal isi aja di sini nanti semua nama tarifnya, rincian tarifnya. Kalau sudah tinggal disimpan. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah kan, tidak terlalu sulit. Saya rasa bukan tidak terlalu sulit, bahkan sangat mudah menyusun tarif yang dibedakan menurut kelas rawatan. Nah, pasti ada yang tanya nih, bagaimana menentukan nilai nilai BMHP untuk tindakan tertentu, termasuk menentukan JP. Nah, ini JP nih. JP di sini kan ada jasa dokter operator, dokter anestesi, dokter lainnya, penata anestesi, paramedis dan lain-lain. Nah, ini bisa kita langsung lakukan pengaturannya. Tapi untuk tahu bagaimana cara mengaturnya, saya akan buat pada tutorial video berikutnya ya. Karena kalau saya sambung di sini khawatirnya terlalu lama durasinya, teman-teman menjadi bosan gitu. Ataupun kalaupun nggak bosan, saya khawatirnya tidak fokus, jadinya lupa. Jadi lebih bagus untuk topik mengenai bagaimana menetapkan BMHP untuk masing-masing tindakan, termasuk jasa pelayanan. Siapa yang terlibat, misal dokter operatornya ada atau tidak terlibat dalam tindakan itu, kemudian apakah ada dokter anestesinya, apakah ada asisten anestesi atau ada paramedis. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya, spesifik khusus untuk itu gitu. Jadi sekarang fokus kita bagaimana membuat rincian tarif dulu. Rincian tarif menurut kelas dan menurut pelayanan. Rawat jalan tadi seperti apa saya sudah jelaskan di awal. Layanan rawatan inap seperti apa saya juga sudah jelaskan tadi. Nah, kalau teman-teman masih penasaran nih bagaimana menetapkan daftar BMHP sama jasa pelayanan, tunggu pada video berikutnya. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.